Ketemu lagi sama gue dan Dewa. Gimana kabarnya, masih sehat ya? Mudah-mudahan masih sehat ya. Di masa pandemi ini mah kita harus menjaga kesehatan supaya bisa bertahan di masa pandemi. Nah, di depan gue ini sekarang ada helm buatan terbaru dari NHK. Ini adalah NHK GP Prime. NHK GP Prime. Ini ada embel-embel GP-nya karena ini dibuat berdasarkan turunan, maksudnya teknologinya mengadopsi teknologi yang helm yang GP AirTag. GP AirTag sendiri itu dipakai banyak pembalap di kejuaraan dunia, yaitu Moto2. Sekarang dia ada di Remy Gardner pakai ini. Dulu juga ada pembalap MotoGP, tapi sekarang kebanyakan di Moto2. Nah, ini kalau lo lihat siluetnya mirip nih. Siluetnya mirip kayak GP AirTag, modelnya memanjang gitu, Ini bandrolnya mulai dari 850.000 sampai 1.050.000. Nah, ini yang ada ini yang tipe yang polos, harganya 850 ribuan. Tapi fiturnya banyak. Ini helm banyak banget ventilasi udaranya. Nah, ini katanya udah pakai 4D top airpan. Nah, di sini di atasnya ini ada 3 nih airpan-nya. Ini ada 3. Oke, bisa dilihat nih paling atas. Ini ada kanan kiri. Nah, kanan kiri ini buat ngasih udara ke bagian tempurung baik kanan dan kiri, dan ini buat yang di atas. Jadi dipastikan pakai helm ini adem. Nah, di sini juga ada nih airpan. Nah, ini buat ngebuang udara panas yang nyelekap gitu, kalau bahasa orang mana ya, nyelekap. Itu nyelekap kalau misalnya lo panas gitu, kepalanya panas, terus ini ya udaranya keluar, ketika jalan lo keluar udaranya. Di depan ada lagi nih, fan-nya ini ada 2 setelan. Nah, ini untuk ngasih udara ke atas bagian hidung sini, jadi kalau hujan-hujan tuh insya Allah nggak berembun. Nah, kalau yang ke bawah dua-duanya gini, ini atas juga dapat, bawahnya bagian mulut juga kan ini termasuk yang gerah gitu kalau lo pakai helm. Nah, ini ada udaranya, channel udaranya masuk jadi ke dalam sini, ke samping. Oke, ini dari segi fitur airpan. Airpan ini udah 4D, jadi udah di atas 3D. Kita lihat kaca visornya ini flat visor, modelnya flat visor. Jadi kalau flat visor itu lebih diuntungkan karena objek yang lo lihat di luar helm atau di depan nih, dari dalam helm tuh yang lo lihat adalah kondisi aslinya. Jadi nggak kalau cembung itu kadang-kadang yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Nah, ini udah kacanya flat visor. Terus di sini ini ada pin lock. Nah, ini pin lock. Jadi kalau lo beli NHK GP Prime yang sekarang dijual di NHK Store dan beberapa e-commerce populer di Indonesia, itu udah termasuk sama Pinlock 70. Pinlock 70 itu bisa untuk mengurangi kabut. Jadi lo kalau pakai hujan-hujanan nggak mengembun gitu di dalamnya, selain dibantu sama ini, terus dipakein Pinlock, jadi nggak ngembun gitu. Jadi lo tetap bisa dapetin visual yang tetap jernih. Nah, ini kaca atau visor di luarnya udah jernih. Terus kalau lo berkendara di pagi hari atau di siang hari yang terik gitu, kalau silau kan biasanya kalau pakai kaca yang jernih kayak gini, yang clear kayak gini, ini udah ada ini ya, tuh double visor. NHK GP Prime ini double visor, tuh double visor. Kaca di dalamnya ini cembung. Nah, kaca di dalamnya cembung ini katanya udah diatur untuk menghasilkan visual yang nggak terlalu berbeda dengan aslinya. Tapi tetap aja kalau biarpun lo buat lo yang matanya pakai kacamata gitu, yang aslinya pakai kacamata, ini harus mungkin butuh sedikit adaptasi ya.
Nah, ngomongin kacamata, nah helm ini juga udah support eyeglass fitment. Nah, di sini ada jedanya nih, ada beberapa ada ruang kecil. Nah, ini buat kacamata. Tapi gue memang nggak pakai kacamata, tapi untuk teman-teman gue yang pakai kacamata, apalagi yang frame-nya lumayan besar, ini akan ya cukup mengganggu juga karena bikin pegel juga di kuping. Tapi kalau yang batangnya kecil gitu, mungkin kacamata baca gitu, kacamata yang minus gitu atau plus, kalau lo udah agak berumur, ini nggak akan mengganggu. Nah, ini memang didesain untuk itu, jadi nggak bikin pegel gitu. Saya bisa lihat di sini busanya dipegang aja halus nih, busanya dipegang aja halus, lembut, jadi nyaman buat di kepala lo, di kulit lo, di kulit muka. Terus ini masih pakai microlock. Kenapa microlock? Karena ini adalah, sekali lagi, ini helm harian. Jadi penggunaan double D-ring itu sebenarnya nggak terlalu signifikan atau nggak terlalu urgent banget ya. Nah, microlock ini katanya walaupun microlock, tapi ini bisa menahan beban sampai ton-tonan gitu lah, 1 ton, 2 ton gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih ini nggak terlalu nggak terlalu signifikan lah perbedaannya sama double D-ring. Nah, ini karena kepala gue lumayan gede, jadi gue pakai yang ukurannya XL. Ini ukurannya XL, tuh ukurannya XL. Besaran ininya, lingkar kepalanya itu 61 sampai 62. Sebenarnya kalau misalnya gue pakai helm yang lain nih, helm impor gitu, kadang-kadang gue pakai yang XL juga, terus kadang-kadang juga yang pakai yang XXL. Kadang harus sampai 63. Nah, ini gue pakai yang XL. Di sini tertulis sertifikasinya. Di sini nggak ada sertifikasi, tapi ini beratnya sekitar 1650 atau 1,6 kilo. Ngomongin fitur, helm ini udah karena ini helm modern ya, dan dibuatnya di masa kini sih. Jadi ini udah tersedia celah. Jadi pabrikannya ngasih celah nih. Di sini ada celah buat, tuh di sini kelihatan nggak? Nah, ini celah untuk masukin earphone kalau untuk sistem komunikasi. Sekarang kan itu banyak anak-anak yang helmet lover yang suka touring pakai alat komunikasi di sini. Nah, di sini kan kalau dimasukin earphone-nya lo dalam, kebanyakan itu kalau misalnya pakai alat komunikasi kayak gitu, biasanya ngeganjal nih di kuping. Jadi bikin kuping sakit, merah-merah gitu. Nah, ini dikasih celah, jadi mikrofon atau earphone-nya itu bisa agak ke dalam, jadi nggak ngeganggu si kuping sendiri itu sendiri, nggak ngeganggu dari ruang gerak kupingnya itu. Jadi pas. Ini buat helmet lover yang doyan touring. Sertifikasinya DOT dan SNI nih, dari ini. Nah, yang menarik dari helm ini adalah walaupun ini helm jalan raya, tapi mereka memperhatikan soal keselamatan. Nah, di sini ini adalah emergency quick release. Nah, ini bisa masuk tangan. Jadi kalau misalnya kenapa-napa, misalnya amit-amit kecelakaan gitu ya, kecelakaan dan lo mengalami cedera pada bagian kepala, ini tinggal ditarik aja, tinggal ditarik gitu. Jadi nanti innernya ini akan copot semua, jadi memudahkan untuk mengeluarkan helm dari kepala. Tuh, ini NHK GB Prime tipe solid. Nah, aku cobain ya. Nah, ini kondisi kepala gue yang sebenarnya 63, tapi ini pakai GP Prime XL yang ukurannya 162. Nah, di sini kelihatan. Nah, kalau lo mau tahu cara ngukur helm yang tepat itu adalah di sini. Nih, kalau jari lo masuk, nih jari lo bisa masuk dan nggak ugrak, ini artinya helmnya udah pas. Tapi kalau masih bisa goyang gitu, masih bisa ke dalam-dalam, itu artinya masih kelonggaran. Tapi kalau bisa sampai nggak bisa, jari juga nggak bisa masuk, itu artinya helm lo kesempitan. Kalau kesempitan, nantinya akan membuat lo cepat lelah, cepat pusing, fatigue. Nah, helm itu harus ngepres sama muka, tapi juga jangan sampai neken banget, karena kalau neken banget itu lo akan ngerasa cepet capek gitu.
NHK GP Prime, helm lokal berkualitas internasional. Oke, gitu aja review singkat gua dari mobil123.com dan Dewa untuk NHK GP Prime. Pantau terus channel mobil123.com untuk mengetahui informasi-informasi terbaru soal otomotif dan lifestyle. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu tidak menimbulkan biaya, karena tidak dibutuhkan biaya, dan like video ini jika kalian suka. Gue Den Dewa, ciao. Mobil 123